Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GC Online Sunday Service dengan tema Brother and Sister, Minggu 13 Desember 2020 mulai dari pukul 4 sore bersama dengan Kak Yuni, Kak Ales, dan Kak Zeani. Jangan lupa ya. A call to be the light, a moment to pray in unity. More, bekerja sama dengan Marketplace Ministry, mengundang kita semua untuk bersatu hati dalam acara Marketplace Christmas 2020, A Night of Thousand Candles, dengan tema Glowing in the Dark, pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, jam 7 malam. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini, 0878 9736 0009. Marketplace Revive. GBI Rayon 17 Lampung mengundang seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020 secara online. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai dari hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Teman-teman, ayo kita ikutan sekolah minggu online GBI Rayon 17 Lampung. Diadakan setiap hari Minggu jam 11 sampai 12 WIB. Hanya 1 jam loh. Untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dapat menghubungi Kak Rita atau Kak Laura. See you, God bless you. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan bimbingan pranikah periode tahun 2021. Dan bimbingan pranikah akan dimulai pada bulan Januari 2021. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Jefrida di 0819 7912 007. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi saudara yang rindu mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan berupa dana melalui transfer ke rekening BCA di nomor 178 011 6419 atas nama GBI Malahayati Misi. Atau jika ingin memberikan bantuan dalam bentuk barang, dapat mengirimkannya ke GBI Malahayati di Jalan Laksamana Malahayati, nomor 126 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung gerakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung dan website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com. Kemudian scroll ke bagian bawah dan klik permohonan doa. Kemudian scroll ke bagian bawah, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat.
Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Shalom umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua di bulan Desember. Sungguh banyak yang kita lalui sepanjang tahun ini. Tapi kalau kita melihat waktu demi waktu, masa demi masa, janji Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Karena itu pagi hari ini datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu dari hatimu. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berdoa, dan jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Mari nyatakan setiap permohonan dalam doa dan ucapan syukur. Mari bersama-sama nyatakan.
Kami nyatakan Engkau satu segalanya bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Di penghujung tahun ini bahkan sampai di minggu yang kedua kami melihat kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan-Mu untuk penyediaan-Mu, untuk pembelaan-Mu, untuk anugerah-Mu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu ya Tuhan yang saat ini sepakat di dalam ibadah online bersama-sama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam setiap rumah-rumah, keluarga-keluarga Tuhan, berkati dengan lawatan-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau menguatkan yang lemah, Engkau meneguhkan dari setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah terus mengalir atas setiap kehidupan umat-Mu, apapun keadaan mereka hari-hari ini. Engkau Bapa yang baik bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau buat umat-Mu bangkit bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, bersama dengan seluruh umat-Mu. Kami bersyukur, kami berdiri bagi bangsa kami ya Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu atas Indonesia. Campur tangan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Pilkada serentak berlangsung dengan aman dan tertib, kami percaya tangan Tuhan bekerja atas Indonesia. Engkau sedang mendudukan orang-orang yang Kau pilih, Kau tempatkan di setiap daerah-daerah yang ada Tuhan. Sekalipun mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, kami berdoa biar roh takut akan Tuhan ada di dalamnya. Setiap orang yang Kau tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, kami percaya anugerah Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena shalom ada di bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa minta Tuhan, biar Engkau terus mencurahkan roh-Mu atas bangsa kami. Roh yang membagikan ketertiban, bukan roh yang membangkitkan ketakutan Tuhan. Tapi Engkau kuasa-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi Indonesia. Berkati pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan hikmat untuk menyelesaikan siap apapun yang ada di bangsa ini. Dari segala pandemi yang ada Tuhan, bahkan krisis yang ada, kami percaya Tuhan bekerja buat bangsa kami di dalam nama Yesus. Engkau akan memulihkan bangsa kami dan janji-Mu digenapi. Indonesia dibangkitkan bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, biar kasih Tuhan melimpah-limpah untuk membawa bangsa ini kembali pada rancangan Tuhan. Kami bersepakat bersama dengan umat-Mu berdoa bagi Bapak rohani kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Niko dan keempat wakilnya. Pakai lebih lagi hari-hari ini Tuhan untuk mengobarkan api Pentakosta ketika membangkitkan generasi Yeremia yang Kau bangkitkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi bahkan hamba-Mu yang Kau kasihi Tuhan, Bapak Budi Cahyadi Tuhan, bersama dengan keluarga. Kau juga pakai Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati berlimpah-limpah. Ya biar Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk membangkitkan banyak anak-anak muda, gereja-gereja Tuhan, bahkan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati Bu Debbie, Bu yang kami kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, anugerah perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu dan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini sepakat membangun mezbah lewat ibadah online. Kami percaya keluarga-keluarga umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk kami masuk Tuhan di dalam kami menerima firman Tuhan. Biar meneguhkan kami, menguatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, bawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami terus mengalami Engkau, dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, mari puji Dia.
kami tidak akan takut. Dan kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Dan kami tidak akan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menyerah atas keadaan kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Dan segala dijadikan oleh firman yang berkuasa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oh, sekali lagi kami sembah Engkau ya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan datang. Ku takkan berhenti percaya. Mari dengan imanmu katakan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, ya Tuhan Yesus. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Barusan kita sudah diberkati oleh pelayanan doa, pujian, dan penyembahan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scanning pada QRIS yang juga
ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan, dan pada saat Bapak Ibu lewat di depan gereja Bethel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu Saudara bisa mampir sebentar, lalu di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan, persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke kotak tersebut. Mari, kalau kita sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat persembahan Bapak Ibu. Kalau kemudian kita akan melakukan transfer rekening atau mungkin scan pada QRIs, mari kita angkat handphone kita. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap daripada kami. Urapi umat-Mu, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Dan roh kami diubahkan oleh Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau mempercayai firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan ketika firman ini disampaikan, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan mendapatkan pertolongan, bahkan yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Hamba-Mu serahkan waktu ini dan dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara ibadah raya online live streaming bersama dengan GBI Rayon 17. Dan saya mau menyambut jemaat yang berasal dari Lampung dan juga yang berasal dari luar Lampung yang hari ini bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita sudah bisa sampai kepada akhir daripada tahun 2020. Dan kalau hari-hari ini keadaan kita ada dalam keadaan sehat, baik, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita semua tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat bagi kita semua. Di tahun ini ada begitu banyak orang yang mengalami goncangan, ada begitu banyak orang yang mengalami pergumulan dan ujian-ujian yang sangat hebat. Ada orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, orang-orang yang mengalami depresi, bahkan banyak yang merasa sudah sangat lelah dengan keadaan seperti ini dan sudah banyak juga yang putus asa, saudara. Tetapi saat ini saya justru mau menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua di penghujung tahun 2020. Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk jangan menyerah. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita semua harus percaya bahwa memasuki tahun 2021 ini akan ada pengharapan yang baru, mujizat yang baru, pertolongan-pertolongan Tuhan yang baru bagi kita semua. Saudara, kalau Tuhan sudah melindungi kita dan menyertai kita sejauh ini,
maka kita juga harus percaya bahwa ke depan nanti memasuki tahun 2021, Tuhan pun akan melindungi dan menyertai kita semua. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Seberat apapun kondisi yang saudara dan saya sedang alami, sesulit apapun keadaan kita tidak boleh menyerah. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan ayat ke-39. Alkitab mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, atau dalam bahasa aslinya kata mengundurkan diri berarti bersembunyi atau menarik diri, menyerah di tengah jalan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita bukan orang-orang yang menarik diri, menyerah di tengah jalan dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita tidak boleh menyerah. Orang yang percaya, orang yang beriman harus tetap berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Ada 4 pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara di penghujung tahun 2020 ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan kita untuk tetap percaya. Apapun yang sedang kita alami, apapun masalah yang sedang kita lewati hari-hari ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tahun ini kita sungguh-sungguh diajar oleh Tuhan untuk percaya. Untuk memiliki iman yang kuat dan kokoh seperti baja. Kepercayaan kita dan kasih kita kepada Tuhan ini benar-benar diuji tahun ini. Tuhan mengajar kita sepanjang tahun 2020 ini untuk percaya kepada Dia. Bukan lagi karena kita diberkati oleh Tuhan maka kita baru percaya. Bukan karena kita dijawab doa-doanya oleh Tuhan maka kita percaya. Bukan lagi karena kita mengalami mujizat maka kita percaya. Tetapi Tuhan mendidik kita. Walaupun kita tidak mengalami mujizat, walaupun doa-doa kita belum dijawab, walaupun saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mempercayai Dia. Maka kita tetap berpegang teguh kepada Dia. Ini sebetulnya yang terjadi dengan Simon Petrus. Saya mau mengajak saudara untuk membuka dalam kitab Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali?
Banyak ahli Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus sebab Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, saya mau mengajak kita melihat kejadian yang terjadi sebelum Petrus menyangkal Yesus pada malam itu. Beberapa hari sebelum Yesus ditangkap, dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan pada waktu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, saat itu Yesus dimuliakan. Dia masuk dengan mengendarai seekor keledai muda. Dan bersama dengan murid-muridnya dan seluruh orang Yerusalem pada waktu itu berkumpul. Mereka semua bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus. Alkitab katakan orang-orang melepaskan jubahnya. Lalu menaruhnya di atas tanah. Supaya Yesus lewat di situ dengan keledainya, saudara. Bagaimana kemudian mereka bersorak-sorai. Hosana, Hosana. Hosana bagi engkau yang datang dari tempat yang maha tinggi. Yesus begitu dimuliakan. Sebetulnya apa yang sedang mereka ucapkan dan apa yang sedang terjadi pada hari itu merupakan penggenapan daripada firman yang diucapkan oleh Nabi Zakaria. Ratusan tahun sebelumnya Zakaria sudah bernubuat bahwa satu ketika nanti ketika Mesias datang, maka Mesias akan masuk ke dalam kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan hal itu digenapi di hari di mana Yesus masuk ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Semua orang tahu akan nubuatan itu. Murid-murid tahu akan nubuatan Zakaria. Itu sebabnya mereka tahu bahwa Yesus Mesias dan sebentar lagi apa yang Yesus ajarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bagi murid-murid, mereka membayangkan bagaimana nanti Yesus akan memerintah di Yerusalem. Membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya saudara ketika malam hari di mana mereka makan bersama dalam perjamuan terakhir. Ketika Tuhan Yesus katakan malam hari ini mereka akan menangkap aku dan kalian semua akan pergi meninggalkan aku. Semua murid-muridnya pada waktu itu berkata kami tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka semua berharap keberadaan Yesus di Yerusalem akan menggenapi nubuatan bahwa dia akan memerintah sebagai raja dan memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Sehingga mereka berpikir kalau ini waktunya kami tidak akan mau miss kesempatan itu. Apapun yang terjadi kami tidak akan meninggalkan engkau Yesus. Bahkan Petrus sampai dengan berani mengucapkan perkataan. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, omongan Petrus itu bukan hanya sebuah omongan yang kosong. Tidak. Petrus buktikan kok. Karena Petrus bawa pedang malam hari itu. Ketika dia masuk ke Taman Getsemani bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan ketika para penjaga bait suci bersama dengan sekelompok prajurit datang untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani malam hari itu. Hal pertama yang dilakukan oleh Petrus adalah dia menghunus pedangnya dan dia menebas telinga daripada salah satu orang yang ada di situ. Tetapi betapa terkejutnya Petrus ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Karena yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan Yesus menegur Petrus untuk memasukkan pedangnya. Lalu kemudian dia mengambil potongan telinga itu dan kemudian menyembuhkan orang itu. Bagaimana mungkin orang yang akan membebaskan mereka, Mesias yang akan membebaskan orang-orang Israel dari cengkeraman, kelaliman, kok malam hari itu malah berbuat kebaikan. Bahkan ketika mereka ingin menangkap Yesus, Tuhan Yesus tidak melawan. Bahkan berkata memang seperti ini harus terjadi. Dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh musuh-musuhnya. Tapi Petrus gak menyerah saudara. Karena malam hari itu dia tidak meninggalkan Yesus begitu saja. Dia ikuti dari belakang sampai ke pelataran rumah imam besar Kayafas. Dan di depan rumah imam besar Kayafas dia menunggu sambil mengamat-amati apa yang akan terjadi berikutnya.
Dan betapa terkejutnya Petrus ketika dia melihat ketika Tuhan Yesus diadili di hadapan pembesar-pembesar. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya. Semua fitnah bertubi-tubi, segala hal yang tidak masuk akal dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak membela dirinya. Apa yang dilihat oleh Petrus itu menggoncang imannya. Karena prediksi, harapan yang sudah dia pikirkan bahwa nanti Yesus akan memerintah di Yerusalem. Yesus akan membersihkan bait suci. Yesus akan membebaskan umatnya dan tampil sebagai raja yang memerintah atas Israel. Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Apa yang Petrus pikirkan dan bayangkan, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dan itu mengejutkan Petrus, membuat dia syok, saudara. Dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut dan panik, di tengah-tengah keadaan yang mencekam seperti itu, datang seorang pelayan muda kepada Petrus dan berkata, engkau orang Galilea. Dan dia menyangkal Yesus. Ada orang lain datang lagi kepada dia, engkau sungguh-sungguh orang Galilea itu. Dan dia kata, enggak, aku enggak pernah mengenal dia. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar situ berkata, aku melihat engkau tadi di Taman Getsemani. Engkau yang tadi menebas telinga orang itu. Engkau ada bersama-sama dengan Yesus. Lalu dia juga menolak dan menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Bahkan kitab Matius berkata, bukan hanya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia menyangkal, bersumpah tidak mengenal Yesus. Bahkan mengutuk bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus menemui Petrus dan murid-murid yang lain di tepi danau Galilea. Pagi hari itu Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon katakan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. 3 kali. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Aku tahu bahwa engkau tidak punya pengalaman. Aku tahu latar belakangmu. Engkau tidak sanggup untuk melakukan itu. Melakukan apa yang ku kehendaki. Melakukan apa yang kuperintahkan. Tetapi kalau engkau percaya, engkau akan sanggup melakukannya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang di antara kita yang sedang mengalami kebingungan seperti Simon Petrus. Sebab apa yang sudah kita rencanakan di hari-hari sebelumnya. Apa yang mungkin sudah kita prediksi. Sudah kita planningkan. Sudah kita bayang-bayangkan ternyata tidak terjadi di tahun 2020 ini. Segala sesuatunya jadi berantakan. Segala sesuatunya terjadi di luar daripada ekspektasi kita. Seakan-akan kita kehilangan kendali. Kita nggak tahu harus melakukan apa. Dan di tengah-tengah itu semua kita mengalami kebingungan, ketakutan yang mencekam. Tuhan mau ingatkan kepada kita, tetap percaya kepada Dia. Percaya bukan karena doa kita dijawab, bukan karena kita merasakan kebaikan atau kelimpahan, bukan. Tetapi percaya karena engkau mengasihi Yesus. Dan hari ini Dia bertanya kepada saudara, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia? Sebab kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, engkau akan tetap percaya dan tetap berpegang teguh kepada Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari di akhir tahun 2020 ini, sama-sama kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mengasihi Engkau.
Dan kami percaya, berpegang teguh hanya kepada Engkau. Saya mau katakan kepada saudara, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, dulu Tuhan pernah melakukan mujizat bagi kita, maka sekarang pun Dia akan menolong kita dan melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Yang kedua, pesan yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara di penghujung tahun 2020 ini adalah supaya kita tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kita harus tetap tekun di dalam doa. Meskipun mungkin saat ini doa-doa kita belum dijawab. Meskipun mungkin keadaan kita hari-hari ini belum membaik. Atau bahkan mungkin keadaan kita malah menjadi semakin buruk. Tetapi kita tidak boleh berhenti berdoa. Sebab mungkin saja sebentar lagi permohonan doa saudara dan saya akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan pada zaman Nabi Elia terjadi satu masa kekeringan yang dahsyat selama 3,5 tahun. Karena pada waktu itu ada banyak orang Israel yang melakukan praktek penyembahan berhala. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 mencatat bahwa Nabi Elia menantang semua nabi-nabi Baal untuk membuktikan kepada bangsa Israel Allah mana yang hidup, Allah mana yang sungguh-sungguh mendengar dan mampu menjawab doa. Apakah Baal Allah yang benar atau Yehova Allah yang benar? Maka pada saat itu Elia bersama dengan nabi-nabi Baal berkumpul di Gunung Karmel. Dan di sana Alkitab katakan Tuhan menyatakan kemuliaannya di hadapan seluruh bangsa Israel dengan menjawab doanya Elia. Tuhan menurunkan api dari langit membakar korban yang dipersembahkan Elia di atas mezbah Tuhan. Maka setelah itu Elia membasmi nabi-nabi Baal yang selama ini telah menyesatkan bangsa itu. Setelah Elia membasmi nabi-nabi Baal itu, Elia naik ke atas gunung Karmel. Dia berdoa kepada Tuhan untuk minta agar Tuhan menurunkan hujan. Tapi Alkitab katakan begini, Elia berdoa sampai 7 kali. Saudara bisa bayangkan, seorang nabi yang diurapi, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat. Bahkan doa sebelumnya dia hanya minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada umatmu siapa Allah yang sesungguhnya. Hanya doa sekali Tuhan buka tingkap langit, api turun dari langit. Tapi selanjutnya Elia harus doa sampai 7 kali. Alkitab katakan Elia naik ke atas puncak gunung Karmel bersama dengan bujangnya. Dan di atas gunung Karmel itu dia sujud menempatkan kepalanya di antara kedua lututnya. Berdoa memohon kepada Tuhan agar supaya menurunkan hujan. Mematahkan kekeringan yang melanda bangsa itu selama 3,5 tahun. Saudara bayangkan, selesai Elia berdoa dikatakan, dia menyuruh bujangnya, coba kamu naik ke atas, ke puncak gunung Karmel. Kamu lihat udah ada tanda-tanda jawaban doa belum? Bujangnya naik ke atas. Gak lama kemudian turun. Belum. Lalu Elia doa lagi. Sujud lagi. Teriak lagi, mengerang lagi, nangis lagi sama Tuhan. Tuhan tolong. Selesai dia berdoa, dia bilang lagi sama bujangnya. Coba naik lagi ke atas. Lihat, udah ada tanda-tanda jawaban doa belum? Kedua kali bujang itu naik turun lagi. Dan dikatakan gak ada tanda apa-apa. Dan hal ini terjadi terus sampai 7 kali. Bujang itu naik turun. Mungkin dalam pikiran dan hatinya si bujang juga sudah berpikir, Allah sudahlah mungkin Tuhan gak jawab doanya hari ini. Mungkin bukan hari ini kali Elia. Besok-besok lagi aja. Capek saya naik turun terus. Tapi nyatanya hari itu Elia tidak berhenti berdoa sampai doanya dijawab oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, di penghujung tahun 2020 ini pun, jangan berhenti berdoa sampai Tuhan jawab doa saudara. Sebab Tuhan Allah kita bukan Tuhan Allah yang menutup telinganya
ketika umatnya berdoa. Dia bukan Bapa yang lari dari anak-anaknya, menjauh dari anak-anaknya ketika anak-anaknya meminta dan memohon. Dia adalah Tuhan Allah yang menjawab doa dan seruan saudara dan saya. Jangan berhenti berdoa. Tetap berharap, tetap percaya, tetap berdoa. Yang ketiga, hal ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara di penghujung tahun 2020, agar kita semua tetap berjuang. Saudara, sesulit apapun keadaan yang saudara dan saya sedang alami, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Pergumulan dan kesulitan yang berkepanjangan memang dapat membuat seseorang menjadi lelah. Jadi kehilangan semangat juangnya. Pikiran-pikiran seperti, mau sampai kapan ya keadaan seperti ini? Berapa lama lagi? Mau sampai kapan Tuhan jawab? Pikiran-pikiran seperti, kayaknya aku udah gak kuat lagi deh. Udah cukup, udah gak kuat lagi. Pikiran-pikiran seperti ini yang membuat orang menjadi depresi dan putus asa, saudara. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Dikatakan di sana ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tarik busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu ia berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnyalah. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian dia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saudara, menjelang akhir hidupnya Elisa sampaikan satu pesan profetik yang sangat penting. Sebab dia bernubuat tentang peperangan antara Israel dengan Aram. Nah, kita perlu mengerti sejarah mencatat bahwa peperangan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Aram merupakan peperangan yang berkepanjangan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa ini adalah nubuatan yang penting bagi Yoas. Dia perlu dengar itu dan dia perlu perhatikan itu. Namun ketika Elisa katakan kepada Yoas, ambil anak panah itu. Pukulkan. Yoas tahu bahwa anak panah itu melambangkan kemenangan atas Aram. Pukulkan ke tanah. Pukulkan. Maka Alkitab katakan Raja Yoas hanya memukulkan anak panah itu sebanyak 3 kali. Dipukulkan ke tanah 3 kali. Dan ketika Yoas memukulkan itu sampai ke tanah hanya 3 kali, Elisa marah. Dan Elisa katakan, kenapa engkau memukulkannya hanya 3 kali? Engkau seharusnya memukulkannya 5 atau 6 kali. Sebab dengan demikian engkau akan mengalahkan kerajaan Aram secara total. Sampai hari ini gak ada yang tahu kenapa Yoas berhenti memukul anak panah itu setelah 3 kali. Padahal Raja Yoas tahu betul bahwa tindakan profetik itu merupakan tindakan gambaran kemenangan yang Tuhan akan berikan kepadanya.
Apa yang menyebabkan raja berhenti? Bisa saja karena mungkin raja udah terlalu lelah, udah capek, udah terlalu lama. Peperangan ini udah berlangsung selama bertahun-tahun. Pergumulan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dan mungkin saja Elisa bukan nabi pertama yang pernah bernubuat. Mungkin sebelum-sebelumnya juga udah ada nabi yang bernubuat tentang kemenangan Israel atas Aram. Tapi nyatanya gak terjadi. Katanya bilangnya sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai. Ternyata gak selesai-selesai. Mungkin raja lelah untuk mendengarkan satu nubuatan lagi. Sehingga akhirnya ya sudahlah 3 kali saja udah cukup lah. Atau mungkin juga yang kedua, dia sudah kehilangan rasa percaya. Karena mungkin sudah beberapa kali mendengarkan nubuatan dan ternyata nubuatan itu belum digenapi sampai hari ini. Dan akhirnya raja berkata, sudahlah, klise banget, udah biasa banget dengerin nubuatan seperti begini. Atau mungkin raja terlalu dikuasai oleh perasaan sedih. Karena Alkitab katakan ketika dia melihat kondisi kesehatan Elisa, dia terkejut dan dia menangis. Satu-satunya orang yang pernah mengucapkan kalimat, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Satunya orang selain daripada Elisa yang pernah mengucapkan kalimat itu hanya Raja Yoas. Mungkinkah ada satu hubungan yang khusus antara Raja Yoas dengan Elisa? Mungkinkah bahwa Raja Yoas merupakan anak didik dari Nabi Elisa? Sehingga Raja Yoas melihat Elisa sebagai seorang mentor. Dia mendengar cerita bagaimana Tuhan memakai dia secara luar biasa. Karena ada cerita bagaimana Raja Israel memanggil Gehasi untuk menceritakan kepada Raja. Hal-hal perkara hebat apa saja yang Elisa sudah lakukan. Mungkin saja ada hubungan yang dekat antara Raja Yoas dengan Elisa. Hubungan antara anak rohani dengan bapak rohani. Dan ketika dia melihat keadaan mentornya sedang dalam keadaan terkapar, tidak berdaya, kondisinya sangat buruk, emosionalnya bergerak. Dia merasa sangat sedih dan terpukul. Sehingga ketika dikatakan kamu harus tetap pukulkan itu. Berjuang, aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat. Keadaan di sekeliling udah begitu buruk. Sebentar lagi aku akan kehilangan mentorku, orang yang kukasihi. Aku gak kuat untuk berjuang lagi. Saudara, peperangan atau pergumulan yang berkepanjangan akan menguras energi kita. Peperangan atau pergumulan yang panjang dapat menghancurkan iman kepercayaan saudara dan saya. Peperangan dan pergumulan yang panjang dapat menghancurkan pengharapan dan mimpi-mimpi yang saudara punya. Dan kita semua tahu bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat. Kita tahu setiap hari di tahun 2020 itu seperti peperangan bagi kita. Setiap hari kita harus bergumul, mikul beban yang berat. Dan saya mau katakan banyak orang yang sudah jadi lelah. Bahkan banyak orang yang sudah imannya mulai goncang. Tetapi saya mau katakan kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berjuang. Jangan berhenti. Tetap pukulkan anak panah itu ke tanah. Tetap kerjakan perintah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berjuang cari jalan. Sebab jangan-jangan hanya tinggal satu pukulan lagi. Jangan-jangan hanya tinggal satu usaha lagi. Maka terobosan akan terjadi. Jangan-jangan hanya tinggal satu kali lagi saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan. Maka perubahan akan terjadi. Itu sebabnya jangan berhenti. Tetap berjuang. Tetap berusaha.
Dan yang terakhir, yang keempat, di penghujung tahun 2020 ini, kita harus tetap taat. Tetap taat. Kalau di tahun 2020 ini ketaatan kita sudah menjadi kendor. Mungkin di penghujung tahun 2020 ini Tuhan ingatkan kepada kita, ayo jangan kendor. Jangan kendor. Responi. Responi. Meskipun mungkin gak mudah bagi kita untuk taat hari-hari ini. Tapi ayo, belajar untuk taat. Saudara, saya diingatkan ketika Tuhan membawa Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kota pertama yang Tuhan perintahkan untuk Yosua rebut itu adalah kota Yeriko. Kita perlu mengerti bahwa kota Yeriko bukan kota yang kecil, maka harus direbut pertama kali. Malah sebaliknya, kota Yeriko adalah salah satu kota yang terbesar yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan kota Yeriko bukan kota yang lemah. Kota Yeriko memiliki pertahanan yang sangat kuat. Benteng yang tidak pernah bisa ditembus. Bahkan Alkitab katakan Rahab pada waktu itu tinggal di benteng atau di tembok kota Yeriko. Artinya di belakang tembok kota itu ada rumah-rumah penduduk. Sehingga membuat musuh menjadi sulit untuk menembus tembok itu, saudara. Karena begitu banyak lapisan yang harus ditembus. Dan belum pernah ada raja-raja Kanaan yang berhasil menembus tembok kota Yeriko dan merebut kota itu. Semua strategi yang pernah dibuat oleh ahli strategi perang selalu gagal. Karena tembok kota itu terlalu kokoh, sulit untuk ditembus. Namun ketika Tuhan bawa Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berikan satu strategi yang unik kepada Yosua dan bangsa Israel. Cara untuk merebut kota Yeriko. Suatu strategi yang gak pernah dilakukan sebelumnya, bahkan satu strategi yang gak masuk akal, terlalu sepele, bahkan terlalu bodoh atau terlalu konyol untuk dilakukan. Pada waktu itu Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok kota itu sebanyak 13 kali. Selama 6 hari mereka harus mengelilingi tembok kota itu 1 kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok kota itu sebanyak 7 kali. Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka selesai mengelilingi kota itu, mereka meniup sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring. Seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Maka ketika mereka lakukan itu, tembok Yeriko itu runtuh. Tembok yang selama ini mustahil untuk ditembus. Tembok yang selama ini tidak mungkin bisa dirobohkan. Akhirnya runtuh hari itu. Saudara, tembok Yeriko runtuh bukan karena dikelilingin oleh orang Israel. Tembok Yeriko runtuh bukan karena orang Israel tiup sangkakala. Bukan karena mereka teriak sekencang-kencangnya, bukan. Tetapi tembok Yeriko runtuh karena mereka taat. Yang meruntuhkan tembok Yeriko adalah ketaatan mereka. Karena mereka taat dan percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka melakukannya meskipun berkali-kali mereka lakukan dan belum mereka melihat hasilnya. Hari kedua gak ada hasil, hari ketiga gak ada hasil, hari kelima gak ada hasil. Bahkan hari ke-7 sampai putaran terakhir pun gak kelihatan hasilnya. Tetapi begitu mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, taat, meskipun belum melihat hasilnya, tetapi mereka tetap taat melakukan. Meskipun mungkin mereka gak ngerti kenapa harus melakukan, tapi mereka taat lakukan. Ternyata ketaatan mereka melepaskan kuasa yang besar yang menghancurkan tembok Yeriko. Ketaatan saudara dan saya akan melepaskan kekuatan, kuasa yang besar untuk menghancurkan tembok-tembok kemustahilan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau mengatakan begini. Jangan berhenti mengelilingi tembok Yerikomu.
Saya tidak tahu apa yang menjadi tembok Yeriko bagi saudara hari-hari ini. Tetapi kalau saudara banyak yang sedang berdoa, menantikan mujizat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berjuang, dan jangan berhenti untuk taat melakukan firman. Sebab ketaatan saudara akan melepaskan kuasa yang besar. Ketaatan kitalah yang akan meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan dan tembok-tembok ketidakmungkinan yang ada di dalam hidupmu. Pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Dan biarlah kiranya firman ini berbicara kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menantikan jawaban doa dikuatkan untuk terus menantikan jawaban doa. Kami mau belajar untuk tetap percaya, tetap berdoa, tetap berjuang, dan tetap taat di penghujung tahun 2020. Dan kami percaya masuk tahun 2021 ada berkat yang berbeda, mujizat yang berbeda, pertolongan yang berbeda. Engkau akan menyertai kami. Kalau Engkau sudah menyertai kami di 2020, Engkau pun akan menyertai kami di 2021. Hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat di akhir musim. Berkat untuk masuk ke dalam musim yang baru. Dan hamba-Mu mau perkatakan, demikianlah akan terjadi kepada seluruh umat-Mu. Jika mereka mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap umat-Mu, Engkau ya Tuhan akan memegang perjanjian dan kesetiaan-Mu yang telah Kau ingkrarkan dengan sumpah kepada mereka. Tuhan akan mengasihi Engkau, Tuhan akan memberkati Engkau, dan Tuhan akan membuat Engkau banyak. Tuhan akan memberkati buah kandungan-Mu, hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyak-Mu. Anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, dan segala ternak yang ada padamu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.